Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, babul fa'ili, au babun al-fa'ilu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, beliau memasuki pembahasan isim marfu' yang berikutnya, yaitu bab mengenai fa'il. Qauluhu Ibnu Hisham rahimahullahu, beliau berkata, babun al-fa'ilu marfu'un. Ini adalah bab yaitu mengenai bahwa fa'il itu marfu'. Kaqama Zaidun, sebagaimana ucapan qama Zaidun, Zaid berdiri. Wa mata Amrun, dan Amr itu meninggal. Wa la yata'akhkharu 'amiluhu anhu, dan amilnya itu tidak diletakkan setelah fa'il. Amilnya fa'il adalah fi'ilnya. Lamma faraghal musannifu rahimahullahu minal kalami 'alal jumalil ismiyati wa hiyal mubtada'u wal khabaru wa nawasikhil ibtida'i syara'a fi dzikril jumalil fi'liyati. Setelah musannif yaitu Ibnu Hisham rahimahullah selesai menjelaskan mengenai penjelasan mengenai jumlah-jumlah ismiyah, yaitu mubtada dan khabar, dan juga berarti wa nawasikhul ibtida'i, dan juga penasikh dari ibtida, yaitu kana dan saudari-saudarinya, kemudian inna dan saudari-saudarinya, dan juga dhanna dan saudari-saudarinya. Nah, itu semua dianggap sebagai jumlah ismiyah. Syara'a fi dzikril jumalil fi'liyati. Beliau memulai penjelasan mengenai jumlah-jumlah yang fi'liyah. Wa awwaluha al-fa'ilu. Yang pembahasan yang pertama adalah fa'il. Wal fa'ilu ma quddimal fi'lu tammu aw shibhuhu alaihi bil asalati. Yang dinamai dengan fa'il itu adalah suatu lafadz yang didahului oleh fi'il yang tam, atau shibhuhu, atau sesuatu yang menyerupai fi'il yang tam tersebut, bil asalati. Bil asalati artinya memang pada aslinya tempatnya seperti itu. Seperti misalnya hukum asal mubtada itu di depan, hukum asal khobar itu setelah mubtada. Demikian juga hukum asalnya itu fi'il itu diletakkan di depan, kemudian fa'il itu datang setelah fi'il. Wa usnida ilaihi ala jihati qiyamihi bihi aw wuqu'ihi minhu. Dan fi'il itu disandarkan kepadanya, kepada fa'il maksudnya, dari sisi apa? Bisa juga dari sisi qiyamihi bihi. Artinya dia itu mengalami sesuatu yang dikhabarkan melalui fi'il tersebut. Aw wuqu'ihi minhu, atau bisa jadi sesuatu yang dikhabarkan oleh fi'il tersebut itu memang berasal dari fa'il. Artinya fa'il itulah yang melakukan atau mengadakan perbuatan tersebut. Nanti akan dijelaskan perbedaan kedua lafadz tersebut. Wa qauluna, dan ucapan kami, ma ay lafdzun wa huwa lismus sharihu. Ma yang ada pada ma quddimal fi'lu tammu itu adalah lafadz. Yang dimaksud lafadz itu apa? Bisa jadi berupa isim yang sharih. Isim yang sharih itu
artinya jelas, tidak perlu ditakwil, tidak perlu muawwal. Contohnya nahwu ja'al haqqu. Ya, telah datang kebenaran. Maka al-haqqu itu adalah isim yang sharih. Awil muawwalu, atau bisa jadi isim yang muawwal, artinya tafsirkan, ya ditakwil. Kita lihat catatan kaki, huwa kullu masdarin masbuqin min anna au an au mal masdariyatu awil masdariyati, ya. Huwa kullu masdarin masbuqin min anna au an au mal masdariyati wa ma dakhalat alaihi. Yaitu yang dimaksud dengan isim yang muawwal adalah masdar yang dibentuk oleh anna, an, dan ma masdariyah, dan juga jumlah yang masuk kepada anna, an, dan ma tersebut. Nahwu contohnya yasurruni antasduqa. Ya, yasurruni antasduqa. Bahwa engkau jujur itu menyenangkan aku. Nah, jadi yang menyenangkan aku itu adalah perbuatan jujurmu. Ya. Fa'an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin fa'ilu yasurru. Maka an dan apa yang masuk setelahnya, maksudnya lafadz tasduqa, itu dapat ditakwil sebagai masdar dan kedudukannya menjadi fa'ilnya fi'il yasurru. Ai yasurruni sidaquka. Ya, menyenangkan aku perbuatan jujurmu. Ya, maka antasduqa itu dapat ditakwil menjadi sidaquka. Wa qauluna, dan ucapan kami, quddimal fi'lu tammu alaihi, yang lafadz yang didahului oleh fi'il yang tam, syaminun lil fi'lil mutasarrifi. Ya, maka ini mencakup fi'il yang mutasarrif. Ya, mutasarrif itu artinya dia yang memiliki bisa berubah. Misalnya dari mudhari itu memiliki madhi dan juga memiliki amr, yaitu mutasarrif. Kama muthila, sebagaimana yang sudah dicontohkan sebelumnya. Wal jamidi, ya, dan juga mencakup fi'il jamid. Nahwu ni'mal qaidu khalidun. Ya, ni'mal qaidu khalidun. Ya, sebaik-baik pemimpin adalah Khalid. Fa ni'ma fi'lun madin jamidun. Maka lafadz ni'ma adalah fi'il madhi yang jamid. Lil madhi. Ya, dan untuk sesuatu yang bermakna pujian. Kita lihat catatan kaki. Taqaddama ta'riful jamidi fi akhiri adawati syarti. Ya, safhata thamanin wa thamanina. Ya, telah berlalu penjelasan mengenai makna jamid pada bab akhir adawatus syart pada halaman 88. Al-qaidu fa'ilun. Maka al-qaidu adalah fa'il bagi fi'il ni'mah. Ya, fa'ilu ni'mah. Ya, fa'il untuk ni'mah. Wal jumlatu khabarun muqaddamun. Ya, jumlah yang terdiri dari ni'mal qaidu adalah khabar yang didahulukan. Khalidun mubtada'un muakhkharun. Lafadz Khalid adalah mubtada' yang diakhirkan. Wa kharaja bit-tammi al-fi'lun naqisu. Dengan ucapan kami, yaitu fi'il yang tam, maka tidak termasuk dalam definisi ini, yaitu ma quttimal fi'lu tammu, itu tidak masuk di dalamnya fi'il yang naqis. Ya. Contoh fi'il yang naqis, kana wa akhawatiha. Ya, sebagaimana kana dan saudari-saudarinya. Famarfu'uha laisa fa'ilan. Karena isim marfu' yang datang setelah kana itu bukan fa'il. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu. Ya, maka isim marfu yang datang setelah kana itu bukan fa'il, namun isim kana. Kita lihat catatan kaki, illa fi halati tamamiha.
Ya, melainkan kana itu, ya kana yakunu itu ada yang tidak naqis, ada yang bermakna tam, ya, yang sempurna. Nah, pada saat seperti itu li'annaha ta'khudhu hukmal fi'li tammi. Pada saat itu kana itu mengambil hukumnya fi'il yang tam. Wa qad madatil amthilatu fi babi kana wa akhawatiha. Ya, telah berlalu permisalannya pada bab kana dan saudari-saudarinya. Wa qauluna au shibhuhu. Ya, dan ucapan kami yaitu au shibhuhu ai mimma ya'malu amalal fi'li. Yaitu lafat-lafat yang beramal seperti amalannya fi'il. Kasmil fa'ili, ya, sebagaimana isim fa'il. Nahwu manadimunil muta'anni. Ya, manadimun al-muta'anni. Ya, tidak akan menyesal ya seseorang yang ya, berhati-hati, perlahan-lahan. Ya. Fama nafiyatun. Ya, maka ma di sini adalah nafiyah. Ya, karena mubtada itu boleh berupa isim yang nakirah, ya salah satu yang mengizinkan adalah adanya penafian. Ya. Nadimun mubtadaun. Ya, nadim adalah mubtada. Al-muta'anni fa'ilun sadda masaddal khabari. Al-muta'anni adalah fa'il bagi isim fa'il nadimun. Ya, karena isim fa'il termasuk isim yang bisa beramalan seperti fi'il, yang menempati kedudukannya khobar. Marfu'un bidhammatin muqaddaratin lithiqali. Tanda marfu'nya itu adalah dhammah yang diperkirakan di atas ya karena thiqal. Ya, berat. Ya, berat bagi orang Arab untuk mengucapkan al-muta'anniyu, yaitu berat. Jadi al-muta'anni. Wa qad madha dzalika fi babil mubtada'i wal khabari. Yang penjelasannya telah berlalu pada bab mubtada dan khabar. Wa qauluna quttima 'alaihil fi'lu tammu aw shibhuhu bil asalati. Ya, yaitu fa'il adalah apa yang lafadz yang didahului oleh fi'il yang tam atau yang menyerupai fi'il yang tam bil asalati. Bil asalati ini bi fathil hamzati, dengan memfathahkan hamzahnya. Bima'na an yakunal fi'lu awil mu'awwalu bihi asliyal mahalli. Ya, an yakunal fi'lu awil mu'awwalu bihi asliyal mahalli. Bahwa fi'il atau yang ditafsirkan menjadi fi'il, contohnya isim fa'il tadi, itu asliyal mahalli. Artinya memang tempat yang asli di situ. Memang itu maksudnya. Ya, bil asalati. Kama fil amthilati. Ya, sebagaimana pada contoh tadi. Ya, ja'al haqqu misalnya. Ya, ja'a itu fi'il. Ya, tempatnya memang di depan. Al-haqqu fa'il, tempatnya memang setelah fi'il. Wa hadza yakhruju nahwu Khalidun. Ya. Maka definisi ini itu ya, dengan definisi ini maka keluarlah yang contoh Khalidun min qaulika qaimun Khalidun. Ya. Dari ucapanmu Khalid sedang berdiri. Li'annal musnada wa huwa qaimun wa in quttima lafdhan muakhkharun rutbatan. Karena musnadnya, ya musnad pada lafadz ini yaitu qaim, ya, yaitu sedang berdiri, walaupun letaknya itu secara lafadz ada di depan, namun secara martabat itu letaknya tidak di depan, ya, di akhir. Falaisa taqdimuhu bil asalati. Ya, maka peletakannya di depan itu bukanlah karena memang aslinya di situ. Li'annahu khabarun. Ya, li'annahu khabarun. Ya. Karena qaimun adalah khobar, sedangkan khobar itu haknya ada di mana? Yaitu di belakang. Fahuwa fi niyyatit ta'khiri. Ya. Namun di sini yaitu ada niat untuk mengakhirkan pengucapan Khalid. Ya, atau qaimun itu diucapkan dengan niat letaknya seharusnya di akhir.
Ya, namun mungkin didahulukan ya karena ingin menekankan misalnya. Wa qauluna ala jihati qiyamihi bihi. Ya, kemudian ucapan kami yaitu ala jihati qiyamihi bihi. Ya, dari sisi ya kejadian itu menimpa pelaku. Ya. Libayani annahu laisa ma'na kaunil ismi fa'ilan anna musammahu ahdatha syai'an. Ini tuh untuk menjelaskan ya perkataan kami ala jihati qiyamihi bihi itu untuk menjelaskan bahwa suatu isim itu walaupun disebut dengan fa'il itu bukan berarti yang dinamakan fa'il tersebut, fa'il artinya kan pelaku. Bukan berarti yang dinamakan fa'il tersebut itu mengadakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Belum tentu. Ya. Jadi walaupun suatu isim dinamakan fa'il, belum tentu dia itu mengadakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Bal kaunuhu musnadan ilaihi ala jihati qiyamihi bihi. Ya, namun keadaannya bahwa fi'il tersebut maknanya disandarkan kepadanya dari sisi ya, dia itu mengalami sesuatu yang dikhabarkan oleh fi'il tersebut. Nahwu contohnya mata Amrun. Ya, Amrun telah meninggal. Fa inna Amron lam yuhdithil mauta wa innama qoma bihi. Karena si Amr itu tidak mengerjakan kematian atau tidak mengadakan kematian. Ya, namun dia itu tertimpa atau mengalami kematian. Ya, jadi walaupun namanya fa'il, dia tidak mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan kematian tersebut. Ya, namun dia hanya tertimpa atau mengalaminya. Wa qauluna aw wuqu'ihi minhu. Dan ucapan kami aw wuqu'ihi minhu ya atau kejadian tersebut itu berasal dari si fa'il, hadza huwal aktsaru. Nah, inilah yang kasus yang paling banyak dalam hubungan fi'il dan fa'il. Wa huwa annal fa'ila yaqa'u minhul fi'lu. Ya, karena fa'il itulah yang mengadakan atau mengerjakan perbuatan tersebut. Nahwu ja'at dhaifu. Ya, telah datang seorang tamu. Ya, maka tamu itulah yang mengerjakan tindakan kedatangan atau dialah yang menghasilkan tindakan kedatangan. Wa kharaja bidzalika naibul fa'ili. Dengan definisi ini wuqu'ihi minhu maka keluar dari definisi naibul fa'il. Ya, berarti naibul fa'il itu bukan fa'il. Contohnya nahwu ukrimat dhaifu. Ya, tamu tersebut dimuliakan. Fa innal isnada ala jihati wuqu'ihi alaihi la wuqu'ihi minhu. Karena penyandaran pemuliaan yaitu ikram terhadap ad-dhaifu itu ala jihati wuqu'ihi alaihi. Ya. Artinya kejadian tersebut itu justru atau ad-dhaif itu justru menjadi objek dari kejadian tersebut. Ya, wuqu'ihi alaihi menjadi objek atas kejadian di fi'il, la wuqu'ihi minhu. Ya, bukan dia yang atau pemuliaan itu bukan berasal dari si dhaif, tapi dhaif itu tamu tersebut menjadi objek dari pemuliaan. Wa qaulul musannifi dan ucapan Ibnu Hisham rahimahullahu taala al-fa'ilu marfu'un. Fa'il itu marfu'. Isyaratun ilal hukmil awwali min ahkamil fa'ili. Ini mengisyaratkan ya hukum pertama dari hukum-hukum yang ada pada fa'il. Wa dzalika anna lil fa'ili khamsata ahkamin. Ya, dan bagi fa'il itu ada 5 hukum. Ya. Al-awwalu, hukum yang pertama ar-raf'u. Yaitu fa'il itu selalu marfu'. Wa qad yujarru lafdhan wa yakunu fi mahalli raf'in. Namun terkadang fa'il itu kadang
Ya, dia itu lafadznya itu jar atau majrur secara lafadz namun menempati kedudukan rofa. Kapan itu? Wadzalika fi maudhi'aini. Itu ada dua tempat. Al-awwalu idza udhifal masdaru ila fa'ilihi. Ya, jika suatu masdar itu disandarkan kepada fa'ilnya. Ya, artinya masdar menjadi mudhaf, kemudian fa'ilnya menjadi mudhaf ilaih. Dan kita mengetahui mudhaf ilaih itu secara lafadz majrur. Nahwu contohnya sarroni ihtiramu Khalidin abahu. Ya. Ya, bahwa Khalid itu memuliakan ayahnya itu menyenangkan aku. Ya, perhatikan ihtiramu di sini adalah masdar. Disandarkan kepada Khalidin yaitu pelakunya karena Khalidlah yang memuliakan ayahnya. Fahtiramu fa'ilu sarra marfu'un bid-dhammati. Maka lafadz ihtiram adalah fa'il untuk sarra yang marfu' dengan dhammah. Wa huwa mudhafun. Dan itu adalah mudhaf. Wa Khalidin mudhafun ilaihi. Dan Khalid itu mudhaf ilaih. Khalidin. Min idhafatil masdari ila fa'ilihi. Ini salah satu bentuk susunan yang menunjukkan masdar itu diidhofahkan kepada fa'ilnya. Wa abahu maf'ulun bihi lil masdari. Maka lafadz aba di sini adalah maf'ul bih untuk masdar. Karena masdar juga bisa beramal seperti fa'il. Seperti fi'il. Ya, dan mansub dengan alif karena dia al-asma'ul khamsah atau al-asma'us sittah. Li'annal masdara ya'malu amala fi'lihi. Karena masdar itu dapat beramal seperti fi'ilnya. Kama sayati insya'allahu. Sebagaimana akan datang penjelasannya insya'allah. Undur safhata thalithin. Undur safhata thalathin wa sittina wa mi'ataini. Ya, nanti akan ada pada halaman 263. Al-maudhu'u tsani, ya, tempat kedua di mana fa'il itu secara lafadz majrur namun dia menempati kedudukan marfu', an yujarra bi harfi jarrin zaidin. Ya, ketika dia itu dimajrurkan dengan huruf jar yang zaidah, ya, tambahan. Ya. Nahwu ma jaa'a min ahadin. Ya, tidak ada seorang pun yang datang. Famin harfu jarrin zaidun. Maka min yang ada pada min ahadin itu adalah huruf jar yang tambahan, merupakan huruf tambahan. Ahadin fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakati harfil jarri zaidi. Maka lafadz ahadin adalah fa'il, ya, walaupun dia lafadznya majrur. Yang marfu dengan dhammah yang muqaddarah. Ya. Yang menghalangi pengucapannya adalah sibuknya lafadz ahadin dengan harokat harful jar zaid. Karena yang namanya suatu isim, itu kalau kedatangan huruf jar, maka dia itu selalu dibaca majrur. Ya, maka lafadz ahadin itu sudah sibuk dengan majrur dengan huruf jar. Ya, namun dia itu sebetulnya marfu. Karena min yang ada di situ hanyalah huruf zaidah. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa kafa billahi hasiba. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Fa kafa fi'lun madhin mabniyun ala fathin muqaddarin. Maka lafadz kafa adalah fi'il madhi yang mabni, ya, di atas fathah yang diperkirakan. Ya, karena huruf terakhir itu alif. Wa ma'nahu waffa wa aghna, ay hasala bihi al-istighna'u. Maksudnya adalah waffa dan aghna.
Maksudnya ya dengan itu dihasilkan kecukupan. Billahi al-ba'u harfu jarrin zaidun i'raban la ma'nan. Sedangkan billahi, ba yang ada pada billahi adalah huruf jar zaid, ya tambahan. Namun secara i'rab. Ya, karena kita mengetahui ya ulama itu ya berpendapat bahwa di dalam Al-Qur'an tidak mungkin ada huruf zaidah. Artinya huruf yang ditambahkan tanpa makna. Namun secara i'rab yaitu huruf zaid, tambahan. Namun secara makna dia bukan huruf tambahan. Ya, pasti ada makna yang dibawa oleh huruf jar tersebut. Yang biasanya maknanya itu penekanan. Wa lafdzul jalalati Allahu fa'ilun fi mahalli raf'in. Maka lafdzul jalalah Allah itu fa'il yang menempati kedudukan rafa'. Hasiban tamyizun. Lafadz hasiban itu adalah tamyiz. Al-hukmu tsani, hukum kedua dari fa'il, anna amilahu la yata'akhkharu anhu. Bahwa amilnya yaitu fi'il itu tidak diletakkan setelah fa'il, ya tidak diakhirkan. Bal yataqaddamu alaihi. Ya bahkan fi'il atau amil tersebut harus diletakkan sebelum fa'il. Fataqulu hadarul ghaibu. Ya. Maka engkau katakan hadarul ghaibu. Ya. Orang yang tidak hadir itu setelah hadir. Ya. Ya, atau orang yang membolos tersebut sudah telah hadir. Wala yajuzu al-ghaibu hadara. Ya, tadi hadara itu diawalkan karena dia amil atau fi'il. Ya, dan al-ghaibu fa'il. Tidak boleh kita katakan al-ghaibu hadara. Ya. Ya. Ala annahu fa'ilun. Kalau dianggap al-ghaib itu fa'il. Ya. Jadi kalau kita katakan al-ghaibu hadara, ya secara tata bahasa boleh. Namun tidak boleh kita katakan al-ghaibu itu hadara. Maaf, al-ghaibu itu adalah fa'il. Mengapa? Bal ala annahu mubtada'un. Karena di al-ghaibu hadara itu al-ghaibu adalah mubtada'. Kemudian khobarnya adalah jumlah hadara. Wa fa'ilu hadara dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Dan fa'ilnya hadara adalah dhamir mustatir yang ya diperbolehkan untuk istitar. Takdirnya adalah huwa. Ya'udu 'alal ghaibi. Kembali kepada lafadz al-ghaibu. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.